Selamat sore Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Saya boleh lihat senyuman di wajahnya, ada sukacita sore hari ini. Amin. Berarti kita sudah siap untuk memberikan hidup kita sebagai persembahan buat Tuhan kita sore hari ini. Mari kita mau satukan hati kita dalam doa. Terima kasih Bapa. Kami boleh rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan. Sampai hari ini. Kami boleh lihat Kau tetap Allah yang berkuasa. Kau Allah pemilik seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami diberi kesempatan Tuhan sore hari ini untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Kau memberikan waktu yang terbaik sehingga kami boleh sampai di tempat-Mu ini Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Di sore hari ini Tuhan, kami memberikan waktu kami yang terbaik Tuhan. Untuk kami bersekutu bersama dengan Engkau Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan untuk menerima lawatan daripada Roh-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat anak-anak-Mu Tuhan datang berkumpul bersehati Tuhan memuji menyembah Engkau Tuhan. Engkau Allah hadir Tuhan bagi setiap kami. Memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami lihat ada kuasa pemulihan terjadi. Kami lihat ada kuasa Tuhan, kesembuhan terjadi Tuhan. Saat kami menyembah Engkau Tuhan. Roh-Mu bekerja bagi setiap kami Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Memberi hidup kami Tuhan untuk Engkau Tuhan bekerja Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang sangat baik bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Mari kita sembah Dia. Mari naikkan syukur di hadapan Tuhan. Untuk segala kebaikan-Nya. Untuk segala penyertaan sempurna atas kehidupan setiap kita. Syukur kami di hadapan-Mu. Kepadamu Allah kami yang hidup. Kepada Engkau Tuhan pemilik hidup kami. Kau pencipta segalanya. Semua yang bernafas baik
menyatakan satu nama yang ajaib dan mulia di tempat ini. Nama Yesus Kristus yang besar. Nama Yesus Kristus pemilik kehidupan kami, pencipta dari segala yang ada. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kau layak awal yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Mari persembahkan kehidupan kita bagi Tuhan dan Raja kita. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Hanya Engkau layak. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala
sebab Kau layak. Terima puji, beri pujian bagi Dia. Engkau yang layak. Amin Tuhan, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Bersama satu hati kita sembah Dia, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sekali lagi bersatu hati, sebab Engkau layak. Engkau layak. Ya Tuhan, semua bangsa menyembah-Mu, memuji-Mu. Kami agungkan Raja di atas segala raja. Kami Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Biar sorak-sorai kami Tuhan penuhi tata-Mu, segenap pujian penghormatan penuhi tata-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Lihat kanan kirinya. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Kita semua hadir di sini bersuka cita, amin. Kita di tempat ini hadir untuk menyenangkan hati Tuhan, amin. Langit dan bumi memuji Tuhan. Terlebih lagi setiap kita orang-orang yang ditebus Tuhan, memuji nama Dia. Terima kasih Tuhan. Segenap pujian kami Tuhan, kami persembahkan kepada-Mu. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kita mau senangkan Dia Raja segala raja yang layak kita pertemukan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya.
sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Ku puji Kau, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Bapak Ibu memberikan pujian bersukacita, amin. Sebab pujian penuh sukacita menyenangkan hati Tuhan. Kita memberikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Ku datang ya Tuhan, ku penuhi panggilan, jadi saksi iman melalui pujian. Ku kan menyanyi, ku kan menari, hanya untukmu Allah yang ku kasih. Kau ku layani sepenuh hati. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran. Sampai bumi rambutku, habis nafasku, ku kan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhan. Mari katakan bersama. Aku datang ya Tuhan, untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Mari bernyanyi bersama. Ku kan menyanyi, ku kan menari, hanya untukmu Allah yang ku kasih. Aku layani sepenuh hati. Berikan segala kemuliaan buat Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran. Sampai bumi rambutku, habis nafasku, ku kan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhan.
pujian buat Tuhan kita. Setiap kita mau tetap setia sampai akhir kehidupan kita mengikuti Dia. Amin. Bilang sama kanan kirinya, aku akan tetap setia mengikut Tuhan. Amin. Saya persilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Biarlah pernyataan iman kita pada Tuhan boleh terus menjadi motivasi dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah meninggalkan Tuhan, mau terus setia pada Tuhan. Apapun pergumulan permasalahan yang kita lalui, yakin dan percaya ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat setiap janji-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebenaran yang selalu Tuhan kami terima. Itu menjadi kekuatan dan dasar Tuhan. Setiap kami boleh menaruh pengharapan kepada Engkau. Pengharapan kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus adalah sebuah kepastian. Kami yakin dan percaya di dalam rencana-Mu, di dalam kehendak-Mu, di dalam waktu-Mu yang tepat. Kami akan lihat Tuhan segala jawaban dari doa-doa kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Menolongku yang aku percaya. Kami mau berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Pada Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Percaya janji-Mu, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Satu-satunya penolong, nolongku yang aku percaya. Nyatakan terima kasih kita buat Tuhan sore hari ini. Terima kasih buat kasih
Ibu saudara, sore hari ini mari saya mengajak setiap kita boleh merenungkan kebaikan Tuhan. Mungkin seringkali kita mengucap terima kasih. Mungkin karena terbiasa kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Tapi sore hari ini, maukah dari dalam ketulusan hati kita mengingat segala kebaikan kita. Semua pertolongan Tuhan. Untuk setiap jawaban-jawaban doa yang sudah Tuhan berikan sampai saat ini. Kita mengucap terima kasih kepada Tuhan. Ucap terima kasih dari kedalaman hati kita. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kita. Kita ucap terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pembelaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap jawaban doa yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Naikkan terima kasih-Mu dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Pandang kepada salibnya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di salib Tuhan. Terima kasih Kau berikan nyawa-Mu Tuhan untuk menebus kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat segala kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Buat
ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Terima kasih karena Engkau Allah yang sangat baik dan sangat mengerti setiap kehidupan kami Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami mengambil waktu duduk diam di hadirat-Mu, mendengar suara-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu Tuhan terus bekerja, memberikan pengertian lebih dalam lagi tentang firman-Mu bagi kehidupan kami. Sehingga kami boleh menangkap isi pesanan-Mu hari ini Tuhan. Kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu sore hari ini buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu dan saudara kekasih di dalam Kristus. Mari kita tetap siapkan hati kita di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada minggu keempat ini kita akan sama-sama belajar mengenai bagaimana mengatasi kesukaran, kesulitan di dalam kehidupan kita dengan kuasa ilahi. Karena saat kita mengalami masalah atau hal yang sukar, yang sulit di dalam kehidupan kita, yang kita butuhkan adalah kekuatan yang daripada Tuhan. Karena kita adalah manusia terbatas, oleh sebab itu kita membutuhkan Roh Kudus yang berperan di dalam kehidupan kita, yang memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat menyelesaikan persoalan yang ada. Emosi dasarnya manusia ketika menghadapi kesulitan, ancaman, maupun hal yang sulit, ya pasti emosi dasar yang pertama apa? Ketakutan, ya ketakutan. Ketika ketakutan itu keluar, ya kita ketakutan ya yang diberikan untuk kenapa manusia memiliki emosi dasar ketakutan? Ketakutan ini adalah satu mekanisme untuk mempertahankan diri. Kalau kita berpikir ya betapa hebat dan dahsyatnya Tuhan kita ya saudara ya. Menciptakan otak kita begitu kita melihat ada ancaman ya ada sesuatu yang bahaya. Satu yang kita lakukan yaitu lari ya kan ada bahaya kita lari atau melawan gitu. Nah itulah dahsyatnya hebatnya Tuhan kita menciptakan kepada setiap kita untuk memiliki rasa takut itu. Ada hal yang rasa takut itu tidak ada dua ya negatif dan ada juga yang enggak. Nah begini ketika seseorang tidak ada rasa takut sama sekali itu justru seperti mobil yang remnya blong gitu ya. Nah itu juga tidak terlalu baik dan arti yang positif ya saudara. Misalnya ada seorang turis asing ya yang datang ke Indonesia berfoto di kawah karena nggak ada rasa takut ya dia berfoto sampai di bibir pinggir kawah itu akhirnya jatuh ke dalam dan menyebabkan kematian dan resiko bagi dirinya sendiri. Nah rasa takut yang Roh Kudus inginkan kepada kita semua di sini yaitu bukan rasa takut yang bisa melumpuhkan kita, yang bisa membuat kita sama sekali nggak bisa mengerjakan apa-apa, yang mematahkan semangat kita, yang mematahkan segala kemampuan kita, yang mematahkan segala daya juang kita. Nah oleh sebab itu Roh Kudus datang untuk kita yang Tuhan berikan kepada kita untuk menolong setiap kita. Nah sejak Yesus mati di kayu salib, dan dia bangkit 3 hari, setelah itu selama 40 hari dia ada di bumi ini. Setelah itu dia terangkat ke surga. Nah waktu dia terangkat ke surga dia memberikan Roh Kudus kepada setiap kita umat-umatnya. Supaya kita memiliki kekuatan ya, kuasa untuk melakukan segala tugas yang diberikan kepadanya. Kita akan sama-sama belajar melalui firman Tuhan yaitu di 2 Timotius pasal 1 ayat 6 dan 7 boleh ditampilkan itu ya. Sama-sama kita baca. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Sebab
Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Nah, surat ini ditulis, yaitu Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius. Waktu itu Rasul Paulus ada di penjara. Saudara bisa membayangkan kalau penjara keadaannya tidak baik, ya, keadaannya memang pada waktu itu ya lembab, yang memang benar-benar kondisinya sampai ya saat ini juga kondisi di penjara di sekarang ini juga bagi setiap kita ya. Kalau sudah dengar wah mau di penjara kan pasti takut ya, seperti itu. Nah, kenapa Paulus tidak merasakan takut? Karena ada Roh Kudus di dalam dirinya. Ya, nah itulah Roh Kudus yang diberikan kepada Tuhan kepada kita semua umatnya. Ya, pada waktu itu ya, saya mengambil contoh yaitu murid-murid Yesus. Ya, pada waktu itu ketika Yesus sudah disalib ya, mereka mengalami satu ketakutan. Apalagi Yesus diangkat ke surga, mereka bilang mereka adalah seorang guru, seorang pemimpin. Mereka kehilangan dan mereka merasa takut dan mereka berkumpul di satu tempat ya, mengunci pintu, dan disitulah Tuhan menampakkan diri, memberikan damai sejahtera kepada mereka, supaya Tuhan memberikan kepada mereka yaitu kekuatan ya, kekuatan, kemampuan di di Kisah Rasul ya, Kisah Rasul pasal 1 ya ayat 8. Kalau Roh Kudus datang, kalau kita coba bukain deh 1 Korintus Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Bisa? Bila itu saya lupa ayatnya gimana ya bunyinya. Oke. Sudah buka? Sudah ketemu? Apabila Roh Kudus, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ketika Roh Kudus itu datang ya, kita diberikan satu kekuatan, kemampuan ya kepada murid-murid Yesus itu untuk menjadi saksi, sehingga ketika mereka dalam keadaan ketakutan, begitu mereka menerima Roh Kudus, mereka berani ya untuk memberitakan Injil dan tidak ada rasa takut, sehingga apa yang menjadi potensi dalam diri mereka yang selama ini mereka ikut gurunya melayani, mereka dapat melayani Tuhan tanpa ada Tuhan Yesus. Itulah kemampuan yang diberikan kepada Roh Kudus kepada setiap kita, saudara. Begitu juga di dalam setiap kehidupan kita ya, kita juga mengalami banyak sekali kesulitan yang menghalangi kehidupan kita. Jangan menjadi takut, karena Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, diberikan kuasa ya, sehingga kita mampu untuk dapat mengatasinya. Nah, saudara, kenapa kita memerlukan Roh Kudus? Karena ketika kita menjadi seorang Kristen yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat ya, sudah dibaptis, itu otomatis ya rasa takut itu ketika kita menghadapi segala sesuatu itu nggak akan hilang sama sekali ya. Rasa takut itu juga bisa dipicu ya, bisa dipengaruhi oleh situasi ya, oleh trauma yang sebelumnya kita pernah mengalami, seperti murid-murid Yesus pernah mengalami trauma seperti itu. Nah, juga mempengaruhi rasa takut itu dari genetik, yaitu dari keturunan, yaitu dari pola asuh orang tua kita. Misalnya ketika anak-anak masih kecil, orang tua ada yang terlalu protek ya, terlalu menjaga anaknya, sehingga mau ini itu nggak boleh, mau keluar juga nggak usah, nanti ada penjahat, nanti ada penculik, nanti ada orang apa gitu, nanti sesudah SMP mau keluar juga nggak boleh, nanti kamu dibegalin, nanti kamu dimintain uang dan lain-lain. Akhirnya ketika kita sudah besar, kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu tidak akan otomatis berubah. Pasti itu pola-pola lama itu masih melekat di dalam pikiran kita sehingga mempengaruhi pola tindak kita. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan, kita sangat penting mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Gunanya untuk apa? Yaitu pola-pola yang lama yang sudah terkonsep di dalam pikiran yang ada itu
menggantikan kebenaran-kebenaran dan kepercayaan yang salah dan kurangnya kepengetahuan yang benar, akhirnya menggantikan dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika kita menggantikan dengan kebenaran firman Tuhan dan saat rasa takut yang tidak beralasan itu, kita berani untuk menghadapinya. Ya, nah sesulit apapun dan Roh Kudus juga memberikan kemampuan kepada setiap kita untuk dapat menghadapinya. Nah, contoh juga tadi pagi saya memberi contoh ketika saya kerja dulu ya di Jakarta itu ya, saya kerja di perusahaan asing. Secara manusia sebelum saya masuk di dalam pekerjaan itu dan orang yang bekerja yang saya menggantikan posisinya itu, dia mengajarkan saya lupa waktu itu 1 hari apa 2 hari. Nah ketika dia mengajarkan saya untuk menggantikan pekerjaannya karena dia mau menikah, dia berhenti. Untuk secara manusia saya tidak mampu saudara, tidak mampu untuk dapat mengerjakan segala sesuatu itu dalam 1 sehari atau 2 hari diajarin bisa menerima itu. Nggak bisa ya, apalagi kita masuk ke kantor baru, pasti kita juga mengadaptasi diri kita dengan situasi yang ada. Nah waktu bekerja itu, saya tidak bisa menerima semua apa yang diajarkan, tapi saya harus menyelesaikan, mengerjakan saat itu juga. Nah dengan didampingi dia 1 hari, setelah itu besoknya saya harus menjalankannya sendiri. Nah kebetulan pada waktu itu hari Minggu ya saudara ya. Jadi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan bagaimana ketika menghadapi persoalan yang sulit ini. Kalau secara manusia ya pasti ya kita mengalami takut ya. Takut kalau nggak bisa menyelesaikannya, mengerjakannya gimana ya, paling dipecat seperti itu ya saudara. Tapi saya mengandalkan kekuatan yang daripada Roh Kudus. Saya tanya Tuhan bagaimana saya bisa menyelesaikannya ini. Lalu Tuhan memberitahukan saya, kamu besok pagi ke kantor sebelum kamu pergi ke gereja. Karena saya bergereja waktu itu di sore hari yaitu jam 5 ibadahnya. Dan saya mengikuti pelajaran jam 1. Nah Tuhan ngomong pagi-pagi kamu pergi dulu belajar dari sana. Ketika itu akhirnya saya bangun pagi, saya sampai di kantor sekitar jam 8 atau jam 9 gitu. Saya keluarin kata Roh Kudus, saya sebelumnya kita minggu kemarin sudah mempelajari bagaimana kita mendengar suara dari Tuhan ya. Jadi akhirnya saya berdoa seperti itu, Tuhan berbicara, keluarin semua file dan pelajarin semua file itu karena yang saya pegang yaitu untuk ekspor barang-barang kimia. Jadi setiap negara saya pelajarin dokumennya seperti ini. Saudara tahu ya kalau ekspor itu banyak sekali dokumen yang harus disiapin, ada yang 8, ada yang 9 sampai kepada negosiasi. Nah kalaupun ketika kita mengetik satu huruf yang salah satu aja misalnya A menjadi U, itu mereka berhak untuk tidak membayar. Nah dalam keadaan saya dalam kesulitan seperti itu, saya berdoa akhirnya Roh Kudus yang memampukan saya. Memampukan untuk dapat mengerjakan pekerjaan itu dengan baik. Nah di samping setelah saya mengerjakan segala pekerjaan saya itu kan ada manajer yang mendampingi saya. Yang selalu periksa benar enggak ini nih dokumennya kurangnya apa dan salahnya di mana, masih dikoreksi seperti itu saudara. Nah ketika waktu dia koreksi ada satu masa ya saudara ya, manajer saya itu sudah pulang ya. Ternyata ketika saya membuka permintaan dari negara-negara yang ada yang pas waktu itu memang ini harus dinegosiasi hari ini. Sedangkan itu sudah malam dan saya selalu lembur waktu kerja di perusahaan asing itu. Jadi manajer saya sudah pulang, saya mengalami satu ketakutan saudara. Bagaimana ini nggak ada manajernya, waduh nanti saya bisa nggak ini semua dokumennya disiapkan. Nggak ada yang periksa bagaimana kalau tidak dibayar paling saya akan dipotong gajinya atau diberhentikan atau di mana lah. Sudah ketakutan sudah membayangi saya padahal belum terjadi. Tapi saat itu saya hanya mengandalkan kekuatan yang daripada Roh Kudus. Saya secara manusia yang terbatas ya kita memerlukan kekuatan yang dari Roh Kudus. Akhirnya semua dokumen itu saya siapkan. Dan saya harus negosiasi malam itu juga kira-kira jam 9 saudara. Jam 9 malam dan saya telepon ke bank. Ya saya telepon ke bank, saya minta
Tolong puji Tuhan ya, untung bank itu masih buka ya saudara. Saya lupa lah waktu itu jam 8 atau jam 9. Untung bank itu masih buka. Dan bank itu buka, dia bilang ya udah kamu masuk dari pinggir ya. Karena kantor memang sudah tutup dari pinggir. Saya diantar sama mobil perusahaan sampai di sana. Saya mengadakan negosiasi, ternyata di bank itu masih banyak orang saudara, di dalam atasnya itu kantornya sudah tutup tapi banyak karyawan yang lembur. Secara manusia kita memerlukan supranaturalnya dari Roh Kudus yang bekerja. Kalau secara manusia, saya ini siapa? Dan mereka juga baru mengenal saya. Enggak mungkin mau menolong saya, apalagi kantor sudah tutup, ya kan gitu. Tapi karena pertolongan yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, yang dapat menyelesaikan segala sesuatu yang sulit, itu menjadi berjalan dengan baik dan lancar. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Kristus, apapun yang menjadi persoalan hidup kita, kesulitan apa, kesukaran apa, jangan membuat kita menjadi takut, tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita takut, kita nggak akan bisa melangkah. Dan ketika kita takut, kita nggak akan mengerjakan apa-apa. Oleh sebab itu mari kita sama-sama sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Inilah yang mengubah pikiran kita. Ya, mengubah pikiran kita sehingga kita boleh berjalan bersama dengan kuasa Roh Kudus. Nah, ketika kita berjalan dengan kuasa Roh Kudus, perasaan yang takut itu yang menghantuin kita, itu ya saudara, itu lenyap. Nah, itulah pentingnya kita berjalan dengan Roh Kudus, dan sehingga pikiran-pikiran yang lama diubah menjadi kebenaran firman Tuhan, sehingga menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Nah, misalnya contoh juga ada seorang anak, misalnya dia disuruh menggambar ya, tapi karena takut, saya takut, saya nggak bisa gitu. Akhirnya dia nggak berani mencoret-coret gitu. Padahal saudara, ketika kalau dia menggambar potensi yang ada, kekuatan yang daripada Roh Kudus diberikan pada dia, akhirnya dia bisa menghasilkan gambar yang sangat bagus. Begitu juga seorang pelukis, kalau dia hanya melukis begitu-begitu saja, dia karena takut untuk mencoba, otomatis dia tidak akan menjadi pelukis yang terkenal, dia nggak akan menjadi seorang pelukis yang berkreasi ya. Apalagi kalau kita lihat lukisan-lukisan yang saya senang ya, lukisannya melihat sangat banyak, sangat kreasi ya. Sekarang ada yang cat timbul ya, ada cat yang mereka secara abstrak dan lain sebagainya. Itu saudara yang terkasih, mari kita sama-sama sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan apa yang menjadi halangan di dalam kehidupan kita, andalkan Tuhan dan cari Dia. Dia Allah yang memberikan solusi, kekuatan kepada setiap kita. Dan yang kedua yang kita pelajari yaitu 2 Timotius 1 ayat 6, yaitu bisa itu yang kedua ya saudara, yang tadi Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan kasih, kekuatan, melainkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Yang kedua, kasih ya saudara, bisa PowerPoint-nya itu tentang kasih ya. Dan kedua yaitu tentang kasih. Nah saudara, ketika murid-murid Yesus melihat Yesus disalib, otomatis ada rasa pahit di hati ya, ada ketakutan yang mencekam ya. Otomatis kasih itu akan menjadi pudar dan menjadi tawar hati mereka ya. Tapi ketika Roh Kudus turun atas mereka, kasih itu dipulihkan. Hati yang sakit dipulihkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus maupun saudara yang ada di sini, apapun yang menjadi persoalan hidup kita, mungkin saudara pernah dijolimi, mungkin saudara pernah dijahatin, mungkin saudara pernah difitnah, saudara dihina, saudara tidak dianggap. Apapun itu, saudara, mari lepaskan kasih Kristus kepada setiap mereka seperti murid-murid Yesus. Kenapa mereka bisa begitu maksimal memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan mereka memperoleh satu kemampuan, keberanian, dan bahkan ada kasih Kristus untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita memang kita tidak luput dari segala persoalan masalah yang kita alami ya.
setiap kita mulai dari sejak kandungan mungkin kita pernah ditolak oleh orang tua ya. Dan setelah anak-anak menginjak remaja, dewasa, banyak sekali hal-hal yang kita alami di dalam kehidupan kita. Bahkan sampai saat kita sudah berkeluarga juga mungkin kita merasa suami kita tidak mengasihi kita, kata-katanya tidak baik, kata-katanya kasar, atau istri juga yang tidak tunduk pada suami, yang tidak tunduk ya, otomatis kata-katanya juga kasar saudara. Nah dengan seperti itu kan melukain banyak hati kita ya, melukain hati kita. Baik itu di dalam pergaulan sosial ya, di dalam teman-teman yang ada. Baik dengan kata-kata mereka yang menghina atau memfitnah kita sesuatu yang tidak kita lakukan. Secara manusia kita sakit dan secara manusia kita pasti ingin membalas. Ya benar ya saudara, karena itu naluri seorang manusia. Tapi karena Roh Kudus yang ada di dalam hati kita ya, memberikan kasih Kristus itu sehingga kita mampu mengampuni suami yang berselingkuh ya, suami yang aneh-aneh gitu lah. Berselingkuh maksudnya ya melakukan hal-hal dan maupun yang aneh-aneh ya. Pokoknya misalnya berjudi lah, narkoba lah dan hal-hal yang lain saudara. Atau istrinya juga apalagi zaman sekarang ya bukan laki-laki saja. Tapi istri-istri juga bisa selingkuh saudara. Maka dari itu benar-benar kita menjaga hati kita, benar-benar kita menjaga hidup kita ya saudara. Nah untuk dapat mengampuni orang yang menyakitin kita, yang menindas kita, yang melukain hati kita, satu-satunya kita perlu apa? Roh Kudus. Kasih yang daripada Allah itu mengalir dalam hati kita. Oleh sebab itu kita baru bisa melepaskan pengampunan. Kenapa kita sangat perlu melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita? Karena saudara, ketika firman Tuhan ada katakan, ketika kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni engkau. Ketika Bapa di surga tidak mengampuni kita ketika kita mati, bagaimana kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Kalau Bapa di dunia ini, Bapa di surga itu tidak mengampuni dosa kita. Saudara, orang yang tidak mengampuni dosa temannya atau kesalahan temannya ya, memaafkan ya gitu ya saudara. Banyak sekali akan terganggu gangguan emosi. Ya, emosi sampai mau tidur, mau makan teringat dia sampai gregetan ya saudara ya. Bukan mau tidur, bukannya tidurnya teringat apa yang dia perbuat, pasti gregetan. Jadi terganggu emosinya. Oleh sebab itu ini sangat pelajaran ini firman Tuhan katakan yang itu Allah tidak memberikan kita roh ketakutan tetapi memberikan kepada kita kekuatan kasih dan penguasaan diri. Ketiga ini sangat berkaitan satu sama lain. Nah ketika kita tidak mengampuni pasti emosi diri kita ini terganggu dan jiwa kita juga terganggu. Satu-satunya supaya jiwa kita tidak terganggu, emosi kita tidak terganggu. Ketika emosi kita terganggu, saudara, hubungan yang harmonis bisa rusak ya. Orang-orang di sekitar kita juga akhirnya bisa sangat berpengaruh ya karena bad moodnya kita akhirnya karena gangguan emosi mereka nggak ngapa-ngapain kita begitu sensitif, begitu cepat tersinggung ya. Nah oleh sebab itu Tuhan menginginkan kita untuk melepaskan pengampunan kepada mereka. Biarlah kasih Kristus itu mengalir kepada kita. Satu-satunya bagaimana supaya kita bisa menerima kuasa Roh Kudus itu bisa memiliki kasih Kristus yaitu buka hati dan mau melangkah ya. Dan saya ingat khotbahnya Pak Wandi waktu minggu kemarin ya, beda Roh Kudus dan pembantu. Kalau pembantu dapat mengerjakan segala sesuatu tanpa kita bekerja. Tapi kalau Roh Kudus kita harus melangkah dan melakukannya dulu, maka dia memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengampuni. Maka kasih yang daripada Kristus itu bisa mengalir dengan sempurna kepada orang yang bersalah kepada kita. Kita bisa mengampuni mereka. Ya saudara, saya percaya setiap kita yang ada di sini, mari kita sama-sama belajar agar
Roh Kudus yang ada di dalam kita, yaitu di buah-buah roh ya, yaitu di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Di situ ada buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri dan sebagainya ya, kelemah lembutan dan lain sebagainya. Ya oke, saudara. Nah disitulah kita bekerja dulu, kita melangkah dan membuka hati untuk mengampuni. Dan di situ Roh Kudus memampukan kita untuk mengampuni. Ya, saya juga pernah mengalami secara manusia. Saya berkata, Tuhan, secara manusia saya tidak sanggup, tapi saya mau. Sanggupkan saya untuk melakukannya. Ketika saya berkata seperti itu, Roh Kudus mengalir di hati saya sehingga saya bisa mengampuni orang yang melakukan hal yang menjolimi saya gitu ya. Saudara, secara manusia saya ingat karena kita tidak gila toh ya, kita masih mempunyai daya ingat yang baik. Tapi walaupun saya ingat, tapi tidak ada lagi rasa sakit di hati. Ketika tidak ada rasa sakit di hati, itulah kasih Kristus yang mengalir di dalam hidup kita. Ketika kita tidak mengampuni, saudara sedang menutup pintu berkat saudara. Oleh sebab itu, janganlah kita menyimpan kesalahan orang. Jangan karena kesalahan orang mencemari hidup kita, menghancuri hidup kita. Mari, ini bukan hal yang mudah, tapi minta kepada Tuhan. Hal apapun yang diperbuat orang, sesakit apapun, biarkan pembalasan itu adalah haknya Tuhan, saudara. Ya, dan yang ketiga, yaitu Roh Kudus yang membangkitkan kasih. Yang ketiga adalah Roh Kudus yang membantu kita penguasaan diri. Nah, kalau di sini belajar tentang penguasaan diri ya saudara, sangat berkaitan dengan, di dalam penguasaan diri ini sangat berkaitan dengan pikiran yang jernih. Ya, kalau penguasaan diri itu adalah memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya, ya, mengontrol perilakunya, ya, emosinya. Dan perilaku, emosi, ya saudara, memberikan kemampuan kepada kita untuk mengontrol segala perilaku kita, emosi kita dan pikiran kita, saudara. Nah, sedangkan pikiran jernih ini sangat berkaitan erat satu sama lain, ya, memampukan seseorang untuk berpikir dengan rasio, ya, dengan rasio ya, dengan benar ya, dengan akal yang sehat ya, dan tidak dipengaruhi oleh emosi ya saudara. Nah, kenapa di dalam hal penguasaan diri ini sangat dengan pikiran jernih ini berkaitan erat ya saudara, dan berjalan dengan sejajar. Nah saudara yang terkasih dalam Kristus, saya boleh mengambil contoh di dalam Salomo ya, ketika Salomo mengambil satu keputusan di dalam mengadili dua orang wanita yang lahir ya, yang satu anaknya sudah mati. Ketika dia tidur malam, wanita itu mencuri anak yang punya ibu sebenarnya. Nah ketika itu mereka berebutan akhirnya sampailah kepada Raja Salomo. Nah ketika mereka sampai di Raja Salomo ini untuk memutuskan sesuatu hal yang sulit ini tidak gampang saudara. Oleh sebab itu Salomo adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia memperoleh hikmat yang daripada Tuhan, dia bisa berpikiran dengan jernih. Ya, untuk di dalam mengambil satu keputusan yang benar. Ketika dia mengambil satu keputusan yang benar dan tepat, ya pertimbangan yang tepat ya, di dalam kita pikiran jernih kita bisa mengambil satu keputusan yang tepat sehingga dia tidak salah memutuskan. Ya, anak yang dimiliki oleh orang ibu yang bukan anaknya ini menginginkan kematian anak ini, kata Salomo. Kalau begitu saya belajar bayi ini. Wanita yang bukan anaknya sangat bersuka cita kalau anak itu dibelah. Tapi hikmat yang daripada Tuhan, karena Salomo memiliki yaitu roh yang takut akan Tuhan ya saudara, yang tadi ada hubungannya dengan kekuatan, kemampuan di dalam mengambil satu keputusan ya. Memiliki kasihan daripada Kristus dan memiliki pikiran yang jernih sehingga dia bisa mengambil satu keputusan yang tepat sehingga mengembalikan anak bayi itu kepada sang ibunya. Nah contoh yang kedua di dalam penguasaan diri yaitu Yusuf ya. Yusuf adalah seorang anak muda yang digoda oleh
Potifar, tante Potifar ya, oleh istrinya Potifar. Padahal Yusuf adalah seorang yang takut akan Tuhan, yang bekerja, yang dipercayakan untuk mengelola semua yang ada di pada Potifar. Nah saat itu tante Potifar menggoda hari demi hari, hari demi hari. Tapi oleh karena Yusuf memiliki roh Allah, nah yaitu penguasaan diri itu, dia bisa berpikir dengan jernih untuk mengambil satu keputusan yang benar dan tidak memilih di dalam perzinahan. Ya, walaupun mungkin tante Potifar menjanjikan, waktu itu dia sebagai seorang pembantu ya, walaupun seorang tante Potifar menjanjikan hal-hal yang gemilang, harta yang gemilang, tapi dia tidak tergiur dengan itu. Nah, ketika seseorang memiliki pikiran jernih, dia bisa mengambil satu keputusan benar dan memiliki satu kemampuan untuk bisa mengambil satu keputusan dan berpikir dengan rasio dan penguasaan diri. Ini berjalan dengan sama ya, ketika seorang bisa memiliki penguasaan diri itu, dia bisa mampu untuk mengontrol ya, mengontrol emosi, pikiran dan tindakannya. Nah, oleh sebab itulah kita sangat penting memiliki ketiga hal ini, kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Ketika kita tidak memiliki kasih tadi ya, pasti emosi kita terganggu. Ketika emosi kita terganggu, pasti kita tidak akan memiliki pikiran yang jernih. Coba kalau orang yang panik, ya saat panik mengambil keputusan selalu salah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dan kita semua sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Ya, kalau saya lihat firman Tuhan begitu luar biasa. Kenapa kita penting membaca firman Tuhan? Karena ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, itu Tuhan singkapkan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Begitu lengkap di dalam firman Tuhan ini. Ketika saya pelajarin ya, firman Tuhan itu begitu lengkap ya. Ada tentang hukum ya saudara ya, ada tentang kasih ya, ada tentang di dalam mengambil keputusan dalam situasi yang genting ya. Begitu luar biasa. Oleh sebab itu mari kita mengambil satu keputusan ya di dalam kehidupan kita. Karena kita bukan sedang beragama-agamaan. Karena saudara, kalau kita sedang beragama-agamaan, kita akan rugi. Kita datang, duduk, dengar dan lupa. Kita tidak akan pernah mengalami apa yang dialami oleh orang-orang yang ada sebelum kita. Nah, kalau di Alkitab ini yang saya lihat, setiap cerita yang ada, firman Tuhan yang ada, yaitu kisah hidup mereka, itu semuanya bisa kita alami. Asalkan kita satu, mau melangkah bersama Tuhan. Nah, apapun yang menjadi kesulitan saudara di dalam soal usaha ya, di dalam keputusan di dalam keluarga misalnya, di dalam hal ekonomi dan lain sebagainya, mari minta hikmat yang daripada Tuhan supaya kita diberi kemampuan untuk memiliki pikiran yang jernih, bagaimana mengambil keputusan sebagai seorang pengusaha sehingga tidak salah. Ya, jangan memakai cara-cara dunia, karena firman Tuhan katakan yaitu di Roma 12 ya. Kalau enggak salah itu ya, Roma 12 yang berkata apa, yang ayat 2 berkata, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Oleh sebab itu saudara, kenapa kita perlu mendengar firman Tuhan datang ke ibadah dan kenapa kita perlu membaca firman Tuhan, karena semua pikiran-pikiran kita maupun ajaran-ajaran pernah masuk yang bukan ada sesuatu yang benar, itu digantikan oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika kebenaran firman Tuhan masuk di dalam pikiran kita dan kebenaran itu ya, sesuatu yang salah pasti kita akan tinggalkan. Benar, misalnya seorang anak melakukan 1 + 1 3, tapi begitu dia sudah dewasa, dia sudah belajar di TK, oh 1 + 1 itu ada 2, mungkinkah dia mau isi lagi 3? Pasti nggak mau ya, dia pasti isinya 2. Begitu juga dengan kita. Ketika kita mengetahui itu adalah suatu kebenaran dan segala yang dulu adalah kepercayaan kita yang salah gitu ya, kita akan menggantikannya dengan kebenaran firman Tuhan.
Ya, dan kita juga menyelesaikan segala masalah persoalan itu tidak lagi dengan cara-cara duniawi. Ya, kalau cara duniawi apa? Suami selingkuh ya sudah, kita hajar aja gitu. Kita pukul, kita marah kepada dia. Saudara, tidak. Jangan lagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita masih hidup seperti cara-cara duniawi. Kalau kita masih memakai cara-cara duniawi di dalam usaha kita, di dalam memanage karyawan yang ada, di dalam mengambil keputusan, saudara akan stres. Karena apa? Penguasaan diri itu memampukan kita untuk mengontrol ya emosi kita di dalam pikiran kita, perilaku kita, supaya kita bisa mengelola stres ya, penguasaan diri dan kejernihan pikiran. Supaya kita, gunanya fungsinya apa? Supaya untuk membuat kita bisa mengelola stres ya, stres dan pikiran yang begitu menekan. Nah, ketika ada penguasaan diri itu ya, pikiran itu penguasaan diri ya untuk mengontrol emosi, otomatis kita ngamuk nggak ngamuk ya, otomatis ketika kita juga memiliki pikiran yang jernih, kita bisa memahami situasi apa yang sedang terjadi ya. Itulah pentingnya penguasaan diri yang berhubungan erat dengan pikiran yang jernih ya. Nah, ketika kita memiliki pikiran yang jernih, saudara bisa mengambil satu keputusan yang benar. Ketika kita memiliki pikiran yang jernih, saudara, kita bisa memaksimalkan, mencapai tujuan dan memaksimalkan, meningkatkan kualitas hidup kita. Ya, oke, saya akan akhiri kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Mari, apapun yang menjadi kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama praktekkan. Ketika kita praktekkan, saudara, saya juga belajar, kita akan menjadi orang yang bijaksana di dalam setiap keputusan. Jangan memakai kekuatan kita, pikiran kita. Kalau kekuatan kita, pikiran kita, kita bisa salah mengambil keputusan karena ada bercampur dengan emosi yang salah. Tapi emosi yang mungkin dengan ketakutan. Tapi ketika kita mengambil keputusan dengan emosi dari kekuatan yang daripada Roh Kudus, maka keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang tepat. Baik itu di usahamu, baik itu di dalam keluargamu, baik itu di mana engkau bekerja. Mari andalkan kekuatan yang daripada Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Kita merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan ini. Hal apa yang melintangi hidup saudara? Sebagai seorang manusia saya tidak tahu. Tapi Tuhan yang penuh kasih, yang sudah memberikan Roh Kudusnya kepada setiap kita. Mari kita kobarkan. Minta kemampuan, kekuatan, potensi untuk menyelesaikan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita di dalam keluarga, di dalam usaha pekerjaan kita. Jangan lagi memakai cara-cara duniawi, saudara. Ketika saudara memakai cara-cara duniawi, kelihatannya semuanya baik adanya. Tapi ujung dari segala sesuatu adalah kehancuran. Andalkan Dia yang memberikan kekuatan, kemampuan untuk mengatasi segala persoalan yang sulit. Rintangan masalah apapun yang menghadang hidupmu tidak membuat engkau menjadi takut. Tapi kuasa Roh Kudus memampukan, memberi satu keberanian kepada kita. Kenakanlah kasih yang daripada Roh Kudus. Kasih akan karyawanmu. Kasih akan sesamamu manusia. Kasih kepada suami, kasih kepada istri. Kasih kepada anak-anak. Kasih kepada musuh kita sekalipun
begitu menyakitkan apa yang mereka perbuatkan. Tapi kenakanlah kasihan daripada Kristus. Supaya engkau menjadi pulih. Menjadi pribadi yang pulih. Hatimu pulih. Jiwamu pulih. Rohmu menjadi pulih. Milikilah buah-buah roh yang daripada Roh Kudus, penguasaan diri. Dan pikiran yang jernih. Sehingga engkau mengambil satu keputusan yang tepat. Penguasaan diri di dalam mengelola emosi dengan benar. Engkau tidak menjadi satu pribadi yang meledak-meledak di dalam keluargamu, di dalam usahamu. Di mana engkau bekerja juga engkau tidak menjadi tidak menjadi satu pribadi yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi oleh karena engkau memiliki buah-buah roh itu, penguasaan diri. Sehingga engkau boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan engkau menjadi bijaksana di dalam mengambil setiap keputusan yang ada. Dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga keputusan itu adalah keputusan yang sangat tepat. Yang mendatangkan kesejahteraan bagi banyak orang. Dan bagi dirimu sendiri. Terima kasih Bapa. Kami adalah manusia yang terbatas. Tapi kami memerlukan kuasa daripada Roh Kudus-Mu. Untuk memampukan setiap kita. Melangkah. Menjalani hidup ini Tuhan. Bersama dengan Engkau. Tidak dengan cara duniawi. Saudara, saya memberi kesempatan 1 menit untuk berdoa kepada pribadi, lepas pribadi kepada Tuhan. Apa yang menjadi kesulitanmu, apa yang menjadi ketakutanmu. Biarlah engkau katakan kepada Tuhan dan ceritakan. Apapun yang menghadang engkau. Tidak membuat engkau menjadi lumpuh karena ada Roh Kudus bersamamu. Minta kekuatan yang daripada Roh Kudus sehingga kemampuan dan potensi itu bangkit kembali. Terima kasih Tuhan. Kebenaran firman-Mu sudah disampaikan Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas. Tapi Engkau adalah Allah yang tidak terbatas, yang melampaui segala akal budi kami Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang berbicara lebih dalam lagi kepada setiap umat-Mu Tuhan. Sehingga setiap kami Tuhan, setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar Tuhan, boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Pribadi-pribadi yang bijaksana. Pribadi-pribadi Tuhan. Yang boleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Di dalam kami mengambil keputusan Tuhan. Engkau Allah juga yang memberikan kami hikmat pengetahuan yang daripada-Mu. Sehingga kami tidak salah mengambil keputusan di dalam kondisi, situasi apapun, kesulitan yang sedang kami alami. Engkau Allah yang memberikan jalan keluar. Dan saat ini juga kami berdoa ya Allah Roh Kudus. Engkau memulihkan setiap hati yang terluka. Hati yang pahit dan tawar Tuhan. Biarlah Roh Kudus Kau bakar sampai ke akar-akarnya dan cabut dalam nama Yesus Kristus.
segala kepahitan hati karena telah dilukai dan mengalami trauma yang begitu dalam. Kau Allah yang memulihkan dan menyembuhkan sehingga umat-Mu menjadi kuat Tuhan. Mampu Tuhan di dalam menghadapi segala sesuatunya Tuhan. Dan kembali Tuhan, potensi yang sudah terkubur lama Tuhan dibangkitkan kembali dalam nama Yesus. Terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan di dalam seluruh aspek hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan sore hari ini. Amin. Siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Siap mengalami berkat Tuhan lebih lagi saat kita melakukan firman Tuhan. Amin. Amin. Baik, kita nanti akan membahas materi ini di kesan masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi yang belum bergabung kesan boleh untuk kembali dihimbau lagi untuk ikut kesan ya. Dapat menghubungi nanti teman-teman yang sudah berkesan. Baik, kita akan lihat untuk pengumuman di minggu keempat di bulan Juni. Persembahan persepuluhan dari dapat cukup dapat ditransfer dari kemudian. Berikut laporan keuangan dari tanggal 15 sampai dengan 21 Juni. Berkatan pernikahan Dora Bintoro dan Ayu Kristiana akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 pukul 9 pagi. Mari bergabung dalam acara Worship Night hari Jumat nanti jam 6 sore di tempat. Untuk minggu 29 Juni, ibadah pagi akan dilayani oleh hambanya Pendeta Roy Lemon yang diutus dengan kuasa Tuhan. Sorenya ini oleh hamba Tuhan di tempat ini. Untuk kelas musik dibuka untuk pemula dan ini free Bapak Ibu. Saudara Hendri. Dan kita akan akhiri, saya undang setiap kita bangkit berdiri dan naikkan pujian ini sebagai pernyataan iman kita di hadapan Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu.
Bapa, kami bersyukur kalau Engkau sudah memberikan kami roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Kami percaya Tuhan, apapun kesukaran yang kami hadapi, apapun kesulitan yang kami hadapi Tuhan, kami percaya Tuhan roh-Mu memampukan kami. Dan kami percaya Tuhan kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami boleh mengalami terobosan demi terobosan Tuhan Yesus. Bapa, kami percaya Tuhan untuk mendapatkan, untuk kami boleh melakukan itu semua, mendapatkan itu semua Tuhan. Mengalami kemenangan dalam kehidupan kami. Kami harus mengobarkan karunia dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, ajar kami menjadi pribadi-pribadi yang setia Tuhan. Yang melakukan Tuhan karunia-karuniamu yang Kau percayakan dalam kehidupan kami. Sehingga karunia itu gak padam Tuhan. Tapi karunia itu semakin membara. Karunia itu semakin menyala-nyala dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga sungguh kehidupan kami boleh menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Kehidupan kami boleh membawa satu pemulihan demi pemulihan buat banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan biarlah firman-Mu terus berbicara bagi setiap kami. Firman-Mu boleh menegur kami, membentuk kami, menjadikan kami pribadi-pribadi yang semakin hari semakin serupa segambar dengan Kristus. Ajar kami terus Tuhan punya kecintaan terus menerus Tuhan akan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga setiap hari Tuhan kami mengalami persekutuan yang intim dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh menikmati Engkau di dalam ibadah ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kemurahan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan. Biar Tuhan terus pimpin kami di hari-hari ke depan. Dengan berkat-Mu, dengan tuntunan-Mu, dengan bimbingan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami percaya Tuhan, kehidupan kami boleh mengalami perkara-perkara yang menyukakan Engkau. Juga kami boleh mengalami kegembiraan, sukacita yang daripada-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami bawa Tuhan semua pergumulan kami dalam tangan-Mu. Kami boleh lihat Tuhan perkara-perkara yang ajaib boleh terjadi karena roh-Mu yang menuntun kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan dalam tubuhnya. Berkati juga Pak Ahun Tuhan, kami percaya Tuhan Kau juga yang memulihkan, menyembuhkan dia dengan sempurna Tuhan. Minta kemurahan-Mu Tuhan, Kau Yehova Rafa atas hidupnya. Berkati juga jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang mungkin minggu ini gak bisa hadir dengan segala persoalan mereka Tuhan. Bapak kami berdoa, biarlah Engkau yang hampiri mereka, Engkau yang tolong mereka, Engkau Allah yang bawa mereka Tuhan di hari-hari, di minggu-minggu ke depan Tuhan, untuk datang beribadah bersama-sama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan Kau memberkati usaha pekerjaan kami, Kau telah memberkati keluarga kami, Kau telah memberkati semua yang kami kerjakan Tuhan sepanjang minggu yang lalu, sehingga kami boleh mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Kami juga berdoa dan percaya Tuhan, hari-hari ke depan Tuhan Kau juga terus pimpin kami, Kau terus juga bimbing kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa memberkati Indonesia. Kami percaya Tuhan Indonesia semakin maju, semakin jaya, semakin kokoh, semakin kuat. Kami berdoa minta hikmat-Mu Tuhan bagi Presiden, Wakil Presiden, para menteri beserta jajarannya Tuhan. Berkati juga kepala-kepala daerah Tuhan. Kami percaya Tuhan biarlah Indonesia Tuhan terus mengalami pertumbuhan Tuhan. Dalam semua sektor boleh mengalami pertumbuhan Tuhan. Berkati juga kota Metro, kami bersyukur Tuhan bukan kebetulan Tuhan kami ada di kota ini. Tapi kami berdoa Tuhan biarlah kami semakin cinta kota ini. Kami terus berdoa buat kota ini, kami terus mengatakan kata-kata berkat buat kota ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan biarlah kami percaya Tuhan Metro penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Metro menjadi kota yang kudus yang dijauhkan dari segala macam kejahatan, dijauhkan dari segala macam narkoba, minuman keras Tuhan, dijauhkan dari segala macam pesta pora Tuhan, dijauhkan dari segala macam perselingkuhan, perjinahan Tuhan di kota ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan buat persembahan-persembahan yang telah diberikan maupun akan diberikan. Kami berdoa Tuhan, berkati semua yang setia untuk melakukannya. Berkati juga gereja-Mu untuk mengelolanya Tuhan dengan baik dan benar. Sehingga bagi hormat kemuliaan nama-Mu dan memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, kasih dan persekutuan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus berkati, selamat hari Minggu.